yang kemarinnya masih. Saking sahabat Mughirah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Gusti Rasul bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian semuanya durhaka kepada para pengasuhmu, para ibumu, ya, para orang tuamu. Wa wa'dal banat sing nomor loro, wa wa'dal banat mengubur anak. Mengubur anak. Apakah ada orang tua yang mengubur anaknya, anak sing si urip mengubur hidup-hidup? Ya. Ada, sejarah telah mencatat ada peristiwa, ada golongan yang tega mengubur anaknya hidup-hidup. Ngubur, urip-urip dikubur. Ya, anake dhewe. Anake dhewe. Kalau lihat kita nalar binatang saja tidak seperti itu. Tapi manusia bisa seperti itu. Ya. Yang kenyataannya memang begitu. Pertama, pada saat peristiwa, kalau ini hadis berkaitan dengan konteks tradisi budaya orang Quraisy yang mengubur hidup-hidup anak balita, anak bayinya yang umur yang di bawah ya 5 tahun si bayi. Sing jenis kelaminnya wedok. Ya. Banat iki wedok. Kenapa begitu? Karena ada tradisi di kalangan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab ya, suku-suku Arab di sana, bahwa anak perempuan itu adalah malapetaka. Malapetaka. Karena di sana itu sistemnya itu patriarki ya, laki-laki itu. Jadi perempuan itu sebagai pelengkap bagi kalangan orang-orang Quraisy pada zaman dulu ya. Orang jahiliyah beranggapan bahwa orang-orang anak atau perempuan itu adalah makhluk yang diciptakan Allah hanya untuk melengkapi saja. Kebutuhannya namanya pelengkap, dibutuhkan, ada kalau ketika dibutuhkan. Ya. Karena seperti itu kondisinya, orang-orang Arab dulu menganggap bahwa gak penting duwe anak wedok, anak wedok tambah gawe molo, tambah gawe sial. Akhirnya mereka punya apa itu inisiatif yang melakukan tindakan seperti itu. Duwe anak wedok dipendam, dikubur. Ya. Itu pun berkaitan dengan ketakutannya seorang pemimpin ya atas bisikan seorang peramal atau penyihir yang mengatakan bahwa nanti ada yang mengkudeta kedudukan penguasa itu, raja itu ya. Orang yang akan lahir pada tahun itu. Anak yang lahir pada tahun itu. Sehingga karena kepercayaan yang sangat ya dari seorang raja yang tidak beriman kepada penyihir, hanya raja membuat maklumat seperti itu, bahwa kalau ada bayi yang lahir pada masa atau tahun ini, hari ini dibunuh. Dibunuh. Ya Allah. Kalau dibunuh terus dipendam sih lumayan. Ya, tapi wong Arab itu dipendam urip-urip. Enggak dibunuh dulu, dikubur. Dikubur hidup-hidup. Ini luar biasa sadisnya. Luar biasa
sadisnya. Ya, makin kesini makin sadis. Ya. Ini ternyata kesadisan manusia itu tidak sampai di situ, sampai pada masa zaman sekarang. Ini luwih sadis mana? Lebih sadis lagi, ya, lebih sadis lagi, lebih sadis lagi. Apa ada zaman sekarang? Banyak, ya banyak. Kalau masa dulu zaman Rasul laki-laki, anak laki-laki yang dibunuh ya itu karena takut kehilangan jabatan. Kemudian pada apa itu zaman Rasul pada zaman jahiliyah ini anak bayi dipendam karena masalah kehormatan keluarga. Ya, kehormatan. Zaman sekarang kenapa? Karena tidak sanggup dan tidak kuat menanggung malu. Ya, ternyata zaman sekarang masih saja banyak bayi-bayi yang nasibnya sama seperti pada masa dulu. Yang dibuang oleh orang tuanya, yang ditinggalkan bahkan dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Siapa itu? Biasanya karena orang yang lahir akibat kecelakaan. Ya, boleh. Bayi yang lahir akibat kecelakaan, akibat karena ketabrakan apa itu head to head, ya, tabrakan nek derene wong Jawa apa itu tabrakan kebo, tabrakan kebo, ya. Anak akibat tabrakan kebo itulah yang kemudian bayi-bayi ini jadi korban, jadi korban. Malu melahirkan karena hamil di luar nikah. Ya. Yang anehnya di sebagian tempat keluarganya mendukung. Daripada ini mencoreng nama keluarga secara menyeluruh, akhirnya sak keluarga urunan. Ya, untuk melenyapkan bayi itu. Mulai dari proses pengguguran kandungan, nggak bisa karena bayinya kuat misalnya. Ya, guguran janin nggak kuat, karena nggak iso, akhirnya ditunggu sampai melahirkan. Ya Allah, ini sak keluarga. Pada zaman sekarang, pada zaman peradaban sudah modern, masih ada orang yang seperti itu. Kenapa? Karena beranak akibat dari perbuatan yang memalukan. Ya, adu banteng ini gara-gara tabrak kebo tadi itu. Allah masya Allah. Bayi yang ditinggal, tak dikubur, ditinggal di halaman, ditinggal di kebun, ya, oleh ibunya sendiri. Zaman saiki sik akeh, sik akeh, ya. Iya nek bayine Sunan apa itu? Bayine Sunan Giri dikintirno nang laut dadi wali. Dadi wali. Ya. Ya. Aten Paku dulu itu Sunan Giri itu kan karena orang tuanya ya di mana enggak setujui sama Mbah ya. Apa itu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekar Dadu sama siapa itu? Maulana Ishak. Maulana Ishak. Ya. Maulana Ishak datang ke Jawa karena undangan siapa itu yang dari di Banyuwangi itu. Siapa itu Masya Allah, Arya Penyambuk apa siapa itu namanya, yang anaknya sakit, ya, Dewi Sekar Dadu itu, yang kemudian dia bersayembara nek lanang tapek mantu, nek wedok dipek itu dadekno dulur, akhirnya disembuhkan oleh Maulana Ishak. Ambo akhirnya dinikahkan, tapi dia setengah-setengah ngepek mantu Maulana Ishak.
Dan Maulana Ishaq setelah istrinya hamil jadi tinggal dakwah. Dakwahnya sampai beliau meninggal di Leran di daerah Lamongan, di mana itu Kemantren Lamongan itu pesariannya. Ya, dikintirno di sungai karena takut itu nanti anaknya ini akan menyebarkan agama Islam yang seperti terjadi di Mojopahit. Ya, dikintirno nang laut. Aden Paku ben dikintirno nang laut. Masya Allah, ya. Iku nek wong saiki gak ngono ya. Yang ditinggal dikintirno hasil hubungan gelap. Hasil tabrak kebo. Masya Allah. Ya aja ngono, yang zina sing dosa iku wong tuane, anake gak melok dosa. Yang haram, perbuatan haram itu orang tuanya yang berbuat haram karena zina. Anaknya bukan anak haram. Anak yang terlahir itu tetap suci. Dia tidak berhak mengalami nasib yang harus dibuang. Ya. Dia tidak berhak untuk menanggung akibat perbuatannya orang tua. Lah kok enak ya. Sing ngepe enak bapak ibuke begitu lahir anaknya dibuat. Masya Allah. Nista sekali itu. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ingat, ya, jangan biasakan ada kalimat anak haram. Itu ucapan itu sangat menyakiti orang yang lahir. Karena tidak ada anak yang bisa memilih lahir dari rahim siapa. Jadi anaknya siapa, gak bisa milih. Kuwabe wis ditakdirno Gusti Allah. Jadi kulli maladun fitrah, setiap anak yang lahir itu suci. Walaupun dari hasil perbuatan zina. Noleh. Sing dosa sing zina, sing haram ya sing zina. Ya. Jadi dimanapun ini jangan sampai nanti memperlakukan anak dari hasil perbuatan itu kemudian diperlakukan seperti orang tuanya, jangan. Ya, jangan. Ya Allah. Tapi zaman sekarang itu Masya Allah semuanya seperti apa itu kelawu kabeh. Kelawu kabeh. Arok kelawu kenapa? Abu-abu semua. Mana orang yang menikah dengan betul, mana wong sing gendaan tok, mana wong sing ngono iku wis gak ketok saiki. Ya. Wis gak ketok zaman sekarang karena sudah buram semua. Sudah buram semua. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah sudah tidak menghiraukan lagi tentang halal haram itu gak patek diperhatekno. Wong saiki wis umum lanang wedok goncengan niku duduk bojone wis biasa. Tidak ada masyarakat yang menegur gak ono. Ya, wis gak ono. Ya. Malah yang lebih apa itu katanya lebih gaul ya, lebih modern katanya. Itu nek ada anak duwe anak wedok digonceng karo wong lanang iku ya dijarno. Ya. Orang tua sekarang itu terlalu longgar, tidak tahu karena apa sekarang itu, ya. Mbok sebab panganane, mbok sebab rezekine, mbok sebab apa sing gak bener, sehingga kewaspadaan terhadap hal-hal yang semacam ini sudah tidak apa itu, wis gak maksud mana wisan, ya. Ya, mosok duwe anak wedok disusul arek lanang, ya, disusul arek lanang ya dikei. Ya nak wis gak apa nak salaman ya salaman. Derene kok pacaran pacaran apa itu? Pacaran apa jenenge? Syariah. Hah? Pacaran model syariah. Ati nek metu kudungan nak ya, jilbaban ya, terus nek metu salaman. Lho wong pacaran jeneng pacaran gak ono pacaran syariah. Ya.
Mosok ana pacaran syariah bareng ya Allah. Zaman sekarang. Pokoknya enak aja mulai bengi-bengi. Lah ya gak mulai bengi-bengi. Resepnya mestinya jangan ojo goncengan. Ya. Kalau perlu bawa motor 2, kamu sana sini. Ya. Motor ini ketemunya juga seperti orang kena corona. Loh. Masa wong tua kalah karo corona. Kalah karo corona orang tua sekarang. Wong tua saiki ngomong jeput ngomong ya Masya Allah gak direken karo anak. Gak direken karo anak. Tapi nek corona sing ngomong ya Allah, nak ojo cidak-cidak engko ketularan corona. Wis gak wani nyidak, ketemu gawe masker, omong-omongan jarak ado. Ini lebih baik. Saya kira hikmahnya corona itu. Hikmahnya corona ini yang saya hitung-hitung Masya Allah. Karena pandemi corona ini sudah terhitung berapa dosa orang yang terhapus. Apa itu yang tidak tercatat. Yang dulu ketika nggak ada corona malam minggu itu full yang namanya pantai. Pantai Kenjeran, Pacet, apa itu gunung-gunung, lanang wedok. Tempat alun-alun, lanang wedok. Gak iso dihitung, ngalai semut, untel-untelan. Malam minggu. Tapi karena corona sekarang sepi. Masya Allah. Karena corona sepi. Alun-alun longgar, wis gak ana wong gendaan. Ya. Gak ada orang berdua-duaan, gak ada orang pacaran. Di alun-alun, di Pacet, di pegunungan, di pantai. Kena terlarang. Jaga jarak. Masya Allah. Ini kalau jujur, kita mau mengatakan, piro ganjaran corona itu. Corona itu ternyata menyelamatkan banyak orang dari dosa atau maksiat. Saya pikir-pikir Masya Allah, ya ada anak hikmah kabeh anak hikmah. Ya Allah, ada hikmahnya, betul. Anak hikmah itu temenan corona. Dari sisi ini, ya, dari sisi ini kita lihat hikmahnya luar biasa. Ya, kenapa? Sebab andaikan tidak ada corona, 1000 orang tua jadi satu dengan mulutnya dadekno siji, nglambene, ya, mulutnya orang tua ngandani anak siji sepasang, gurung mesti mentas. Wong arek saiki dikandani mangele luar biasa. Susahnya luar biasa. Ya Allah, ya Allah, moga-moga pada selamat kabeh, Masya Allah. Lihat temenan. Bisa jadi. Ini kalau corona ini berlangsung sampai 1 tahun, kondisi seperti ini, jumlah orang meteng angguran ini berkurang. Ya, jumlah orang hamil di luar nikah pasti akan berkurang. Ini betul ini. Ya. Nah, maksud saya, andaikan nanti corona sudah enggak ada, hal yang seperti ini tetap berlaku. Wah, luar biasa. Khusus bagi muda-mudi, ya. Khusus orang-orang yang bukan mahramnya, ya. Untuk menjaga jarak, ya, jaga jarak. Masya Allah. Ya kecuali ojek online. Jangan ojek online, kalau ngojek online penggawean kan nggak mungkin ya. Allah, tutup mahrim nek ojek online ya ojek online ya, gak apa-apa ojek online ya. Yang gitu-gitu loh, pergaulan itulah Masya Allah. Corona menyelamatkan banyak ya, banyak orang. Ya, banyak muda-mudi, banyak orang yang bukan mahram yang terhalang oleh peraturan corona itu. Ya. Ya Allah, Gusti Allah mengharamkan dafil banat, terutama bagi kita apabila kita merasa takut tidak bisa memberi makan. Ya, ini sebab yang kedua. Sebab yang kedua zaman sekarang, pertama tadi kenapa? Karena malu, karena hasil perbuatan haram. Yang kedua,
Banyak orang yang menggugurkan kandungan bahkan mengubur anaknya atau membunuh anaknya. Kenapa? Karena takut miskin, karena merasa takut tidak mampu membiayai. Ya. Kasus-kasus yang viral, pembunuhan massal keluarga, anak yang baru 3 tahun, ya, anak yang baru 4 tahun sama 2 tahun sama ibunya meninggal bareng, sak keluarga. Kenapa? Karena ibu ini merasa berat beban hidupnya. Ya. Ini sih nggak boleh. Yang harus kita sadari bahwa Allah itu sudah memberi menjatah rezeki anak. Jadi kalau awakmu nek rabi, kamu kalau menikah bikin anak yang banyak dan itu tidak ada urusan dengan rezekimu. Kenapa? Urusan rezeki wis dijatah karo Gusti Allah. Rezekine anak iku wis. Nah, rezekine anak wis ana jatahe dhewe. Dan itu bisa jadi anak itu jatahnya itu akan menambah banyak kuat rezeki buat dirimu, mendorong akeh rezeki buat orang tuanya. Minimal nek penghasilannya gak tambah anak itu rezeki. Oh ya, tambah anak. Fajar. Oh iya, mungkin alumni santri-santri itu nek iso duwe anak akeh. Oh iya, ya. Jangan ditakut ojo ya, jangan banyak anak, jangan sing akeh anake. Ya. Karena itu anjuran Rasul, harapan Rasul. Tanakahu, takassaru. Ake sing akeh nikah ya, terus anak sing duwe anak sing akeh. Duwe anak sing akeh, sebab aku kok bangga-banggaan akeh-akehan umat karo para nabi. Lho. Aja gak usah mikir. Gak usah mikir rezeki. Kenapa? Nek ana wong kate duwe anak kok wedi gak duwe rezeki, iki dosa gede. Dosa gede. Kenapa? Sama dengan menyepelekan Gusti Allah. Dikira Gusti Allah gak iso ngedumi rezeki. Gusti Allah dikira dunyane wis entek, gak iso bagi rezeki. Wong aku ae dikeki titik apa menen duwe anak, tambah gak dikeki. Dikira gak iso Gusti Allah gak iso ngekeki. Ya, gede dosane itu kufur. Boleh? Allah, sing penting ikhtiar. Wong zaman saiki ikhtiar bendino gurung mesti iso dadi anak. Ya, zaman sekarang ndak tahu entah asupan, entah vitamin, entah makanannya. Wong saiki zamanku zaman saya. Ya, zamanku ya. Apalagi zaman ke depan ini. Rata-rata paling akeh ya itu 5 paling akeh. Jumlah yang punya anak 5 sekarang itu bisa dihitung. Rata-rata ya 3, 2. Bahkan banyak yang enggak punya anak. Padahal setiap hari ikhtiar. Setiap hari ikhtiar. Bahwa dino gelut karo bojone, iku anake iku mesti akeh. Dadi anak. Beda karo wong biyen. Entah wong biyen mungkin kenapa ya, nggak tahu. Ya, mungkin karena vitaminnya, makanan sayur-sayurnya masih murni nggak ada pupuknya atau bagaimana. Yang dimakan tuh pada nutrisinya sehat-sehat. Minimal anak wong biyen itu 8 itu 10 minimal. Ya, piro yuk? Anake piro yuk? Sejinah yuk, ijik sejinah. Apa sejinah itu? 10. Nah, anake kok pira? Empu iku mau kok cerita darane wis sak losin. Walas jek sak losin. 12 iku jek 12. Ada Allah. Banyak. Kene ya, padahal nek didelok mangane ya padha jatahe ya padha sak piringe. Tapi sing yang dimakan ini loh. Ya, atau mungkin karena pikirannya. Kalau orang zaman dulu nggak tahu mikir kok sing dipangan apa anake oleh dikei apa gak mikir. Sing penting bismillah ya ikhtiar ibadah gawe anak dadi anak. Ya. Tapi wong saiki sik mikir-mikir ku ngarakno.
kakean mikir. Ya, karena kakean mikir, dari spermanya gak sehat, spermanya sperma letoy. Spermanya gak sehat. Sperma gak sehat, sel telurnya jadi gak sehat pula. Akhirnya gak jadi anak. Gak jadi anak. Ya Allah. Ya. Mungkin makanan panganan saiki kakean micin ya. Akeh micine iku garana. Tapi memang betul ya, temenan memang. Ini kenapa? Ya, zaman sekarang apa sama 20 atau 30 tahun yang lalu kok kualitas spermanya orang Indonesia itu menurun. Ya, menurun. Wong Jawa khususnya mudun ya. Masya Allah ya. Allah ya Karim, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, cuma ya, zaman sekarang banyak orang ya karena tidak mau kelahiran anaknya ya menghendaki agar tidak ada kelahiran dalam kehidupan keluarganya, menyetop lahir anak, bahkan kalau ada anak yang sudah terlanjur, ada janin yang sudah terlanjur berkembang, ini maunya untuk digugurno. Sebab apa? Karena ketakutan dalam menafkahi. Ya, jika oleh. Ya, gak oleh. Masya Allah. Ya, ini kenapa saya sampaikan biar ini menjadi motivasi bagi dirimu ya untuk segera menikah dan segera punya anak. Ojo wedi gawe anak. Ya, gerakan jangan takut bikin anak. Gerakan tidak takut gawe anak. Ya wedi ya, gawe anak sing akeh. Gawe anak sing akeh ya. Itu Rasul sing merintahno, Rasul sing merintahno. Saya itu hanya menyampaikan ya, Rasul sing merintahno. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus apalagi yang diharamkan oleh Allah? Wa man'a. Wa man'an lan nyegah. Allah mengharamkan kepada kita mencegah terhadap orang yang mencegah ketika atau mencegah kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan oleh orang atau mencegah orang untuk melakukan kebaikan. Nyegah rezekine wong ya gak oleh. Ya, Allah mengharamkan kita mencegah, melakukan pencegahan, penghalangan, penghadangan terhadap nikmat yang Allah akan berikan kepada orang. Ya. Misalnya anak wong teko kating-kating sedekah, kamu baru kenal. Pak, mau kemana? Kok bawa kotak ini, Pak? Mau saya kasihkan Pak. Oh, Pak siapa? Pak itu, Pak, rumah itu. Jangan, Pak. Pak itu orangnya ini loh. Mendingan dikasihkan orang lain. Ini enggak boleh. Ya. Nyegah orang, mencegah rezekinya orang, nyegah atau ngelarang wong untuk ngelakoni keapian. Ini Allah enggak suka. Diharamkan sama Allah. Ya. Misalnya Surya mau melamar Ma'ana. Mau melamar Ma'ana. Ngomong sampai Cak Latif. Cak Latif, aku kate ngelamar Ma'ana. Ojo ngelamar Ma'ana apa? Mendingan ngelamar apa iku? Iku ngelamar Umi, ngelamar Isai. Oh, nah. Hah? Ngono misalnya. Ini enggak boleh. Biarkan terjadi seperti apa, ya. Soal nanti prosesnya jadi nggak jadi itu Gusti Allah. Jajar. Allah mengharamkan bagi seorang Muslim atau orang untuk melarang ya, yang melarang terjadinya kebaikan, yang melarang berjalannya rezeki kepada orang lain. Ya, oleh. Ini kan banyak yang terjadi orang seperti itu menyetop aliran. Kebaikan dari dan untuk orang lain. Ya. Oke. Ya. Silakan berkompetisi, tapi jangan sampai mencegah kemenangan lawan. Yang berarti gitu. Silakan berkompetisi, tapi jangan sampai mencegah kemenangan lawan. Ini angel berkompetisi seperti itu. Ya. Monggo, iki pilihanku, Pak. Pilihan penduduk ini ada saya, ada Fajar misalnya. Terserah monggo. Dengan pilih kulon atau pilih Fajar.
Oh, ngono silakan. Itu orang-orang fair play itu. Kalau kita biasanya gini, mah pilih saya aja, jangan pilih Fajar. Aku Pak, ojo milih Fajar. Sampean gelem ah. Desa iki rusak kabeh. Apa Fajar iki wah tuh ngentelan wong iki. Wah itu wong iki lho. Ini enggak boleh. Enggak boleh, namanya man'an. Orang yang mencegah ya jatah rezeki atau kenikmatan orang lain. Allah itu mengharamkan orang seperti itu. Silahkan kalian berkompetisi, berebut satu tempat, silahkan. Tapi jangan sampai ngelek-ngelek lawan. Oh, ngono ya. Ya. Jangan pilih dia, pilih aku saja. Nah ini tidak boleh. Silahkan sampean pilih Mbak, mana yang terbaik menurut sampean. Milih Latif. Jangan milih saya, silahkan. Milih saya monggo, milih Latif kok kayaknya kurang pas loh. Ya, ngono loh. Pilih ngono. Ini kelihatannya sederhana kalimat Gusti Rasul, tapi ini hal yang akrab kita lakukan. Akrab kita lakukan. Kita sering tidak rela melihat kenikmatan orang lain. Kita sering tidak puas tidak bisa menerima kenikmatan yang diterima orang lain. Ya. Apalagi kenikmatan itu lewat di depan mata, pas kita juga enggak dapat. Wajah kita ingin dapat sesuatu ternyata lewat di depan kita, diberikan kepada orang yang di sebelah kita. Masya Allah, setengah hati, setengah loro. Aduh, ngliwati tok, kayak no tonggoku loh. Nah. Ya, iki umumnya baik dhewe ngono iku. Mestinya Masya Allah, Pak mau kemana? Ini mau ke tonggo sampean Pak, mau ngapa? Mau ngasih? Oh enggak ini Pak, ini lewat sini. Nanti kalau nggak ketemu sini ya, ini lewat atau bisa nanti saya hubungi dulu atau ya apa, nanti bisa saya bantu. Ngono loh. Mempermudah ya jalannya, prosesnya kenikmatan dari orang lain untuk orang lain. Umatnya Rasul mengajarkan ini kepada kita menjadi orang yang besar hati, orang yang gentle, ya, yang kuat, ya, orang yang kuat. Masya Allah, ya, menulis, belajar, ya. Kalau perlu kita mensupport, ya, mendoakan, ya, agar ada kenikmatan bagi orang lain dan mendoakan buat orang lain yang telah mendapatkan nikmat, muga-muga nikmat sing ana iku barokah. Lho ngono le. Muga-muga barokah nggih. Ngono le. Ojo malah didongakno sing gak apik. Allah Masya Allah, alhamdulillah yuk sampai oleh arisan. Muga-muga barokah ya, iso manfaati ya. Masya Allah yuk, alhamdulillah aku melok seneng loh. Saya turut bahagia sampai hari ini mendapatkan kedudukan yang saya sendiri susah untuk mendapatkan kedudukan ini. Kok sampean yang dapat, alhamdulillah. Saya senang, turut bahagia. Loh, ngono le. Ya. Isa ngono gak? Ya, ya. Ini umatnya Rasul harus seperti itu. Wong sing legowo, dadi wong sing legowo sing nyenengno ya. Enteng. Nek urip iso ngono enteng le, gak ono abote. Bebas, hidup bebas ya begitu itu. Ya, yang namanya hidup bebas, yang tidak terikat, yang tidak terkontaminasi oleh iri, hasud, dengki, bebas hidupmu. Ya, orang akan bisa hidup bebas lepas bagaikan burung yang terbang di angkasa ketika di dalam diri seseorang itu tidak terjangkit oleh virus iri, hasud, dan dengki. Wah, luar biasa, nikmat hidup itu ya. Terus apalagi yang dicegah? Wahanat, apa lagi? Wahatun lan jaluk ya. Waman'an mahatin. Hatun itu meminta. Kalau man'an itu mencegah sesuatu yang baik ya. Mencegah orang untuk berbuat baik, insya Allah mengharamkan itu. Yang kedua, yang keempat,
Allah melarang orang yang meminta yang bukan haknya, yang pantas dia minta. Jaluk sing duduk hake, meminta kepada sesuatu yang tidaklah tepat untuk diminta. Ya. Misalnya jaluk komisi. Minta komisi. Ya. Ini contoh-contoh ibadah saja, adzan saja. Adzan. Contoh adzan. Ini adzan loh ya. Adzan ini perbuatan yang diperintahkan sangat diperintahkan oleh agama. Bahkan Rasul memerintahkan kalau sudah waktu sholat di antara dirimu harus ada yang adzan. Ya. Panggilan orang yang memanggil ibadah. Orang yang beradzan saja itu sama Rasul diklasifikasi. Carilah orang yang adzan yang tidak minta bayaran. Goleo tukang adzan sing gak njaluk bayaran. Artinya apa? Adzan ae gak oleh njaluk bayaran. Ya. Ini Rasul menempatkan satu tempat yang tinggi bagi muadzin. Orang yang adzan ini tidak seyogyanya mengharapkan sesuatu, apalagi mentarget. Ya bayar aku gelem adzan sehari 5 kali dengan sekali adzan sekian. Nah ada orang seperti itu jangan dipanggil untuk adzan. Ya. Wong adzan itu kudu betul-betul ikhlas. Dan bagaimana kehidupannya? Sing mikirno kudu jamaah, kudu penduduknya, kudu masyarakatnya. Takmir masjidnya sing mikir. Muadzin gak oleh mikir bayaran. Ya. Ini yang adzan, ini perkara adzan. Apalagi terhadap orang ya yang biasa bertindak membuat apa itu markus ya. Biasa sekarang itu ada profesi namanya markus. Apa markus? Makelar kasus. Ya, makelar kasus. Orang yang mencoba menyelesaikan masalah tapi dia menghubung-hubungkan antara yang bermasalah dengan orang yang menyelesaikan. Dia kemudian minta komisi. Minta komisi. Jadi Gusti Allah mengharamkan itu. Ya. Ya. Mengharamkan itu. Markus, kalau makelar perdagangan ini ada wasilah di dalam hal ini boleh. Ada aturan sekian persen. Misalnya untuk makelar, untuk perantara atas bagian penjualan itu 2,5%. Itu yang diperolehkan, tidak boleh minta lebih. Yang bukan haknya. Bukan haknya. Kalau Markus ini tidak pada hanya perjualan saja, tapi pada hubungan sosial. Misalnya kasus hukum. Ya, kasus hukum atau berkaitan dengan masalah penyelesaian sengketa pemahaman antara satu orang dengan yang lainnya. Ya, misalnya ada siapa itu Surya berbeda pandangan dengan Zaki dalam urusan penetapan seorang ketua partai atau ketua organisasi. Terus kemudian di tengah-tengah ada penyelesai. Ada orang yang berusaha menyelesaikan itu namanya siapa? Si Markus itu tadi itu. Aku gelem nemokno awakmu, ya, aku bisa mendamaikan kalian, tapi saya minta mobil, minta ini. Nah ini, enggak boleh. Banyak kasus yang seperti ini, ya, oke. Allah, Masya Allah. Gusti Allah mengharamkan orang yang wahatun, yang meminta sesuatu yang bukan haknya, yang tidak layak dan tidak hak menjadi haknya untuk diminta. Boleh? Masya Allah. Dah, contoh tadi apa? Muadzin saja nek menjaluk bayaran, ojo mbok celuk. Muadzin itu padahal muadzin. Apa meneh dalam kasus yang lain. Dalam kasus yang lain. Allah, Masya Allah. Biasa pengacara. Kalau pengacara kan sudah ada apa itu? Ada tarifnya dia. Pengacara mewakili kliennya untuk beracara di pengadilan.
Ya, mewakili dia ikut mewakili dan biasa dia disebut ada tarif di situ. Ada tarif. Ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang menjadi kliennya. Ya, sidang yang wakili dia, ini ada bayaran. Ya, boleh ya seperti itu, boleh. Asyaallah wahatun dana masih ada lagi besok dilanjut nomornya. Walhamdulillahirabbil alamin wallahu alam bissawab. Allahumma rfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yarfa'una warzuqna ilman yanfa'una wallahu alam. Al-Fatihah.